Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Mari kita kembali belajar pada pagi hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil pada pembelajaran yang ketiga dan 4. Pada pembelajaran ini nanti kita akan membahas materi tentang berkarya dalam bentuk simbol Pancasila, sila yang kedua. Jadi kita akan belajar tentang simbol sila kedua Pancasila. Kemudian menghitung banyak benda. Kemudian kita juga akan belajar tentang kalimat pujian. Kemudian belajar tentang gerakan bergantung dan belajar tentang tempo lagu. Nah anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Apa yang sedang dilakukan mereka? Ya, tepat sekali. Mereka sedang merayakan ulang tahun. Nah, di sini yang berulang tahun adalah Edo. Edo merayakan ulang tahun yang kelima di panti asuhan. Ulang tahun Edo di bulan Agustus. Di sana Edo berbagi makanan dan mainan. Edo juga membawa bahan-bahan untuk membuat prakarya. Edo ingin membuat kalung berwarna merah putih seperti gambar rantai lambang Pancasila. Bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan putih. Selain itu ada juga lem dan gunting. Kemudian mari kita bantu Edo menghitung banyak benda-benda yang dibawanya. Anak-anak perhatikan, ini adalah kue yang dibawa Udin saat berulang tahun. Nah, sekarang coba kita hitung berapa jumlah kue ini. Langkah yang pertama kita lakukan, kita hitung 10 kue, kemudian kita lingkari atau kita beri kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kotai seperti ini. Kemudian kita hitung lagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita beri kotak lagi seperti ini. Nah, anak-anak, kue yang ada di dalam kotak ini jumlahnya 10. Karena jumlahnya 10, maka ini disebut puluhan. Begitu juga ini juga puluhan. Sedang kue yang berada di luar kotak ini disebut satuan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghitung puluhannya ada berapa, satuannya ada berapa. Sekarang kita hitung puluhannya. Yang dihitung karena yang ditanyakan adalah puluhan, yang dihitung kotaknya saja. Ada 1, 2. Kemudian kita tuliskan di sini. Ada 2 kotak. Kemudian kue yang di luar kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini disebut satuan. Kita tuliskan di ini belakangnya angka 2. 4. Jadi jumlah kue ini banyaknya ada 24.
Kemudian yang di bawah ini adalah kertas yang berwarna putih yang dipakai untuk membuat kalung atau rantai. Nah, sekarang caranya sama. Kita hitung dulu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita kotak. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kotak lagi. Sekarang kita hitung kotaknya ada berapa. Kita tulis di sini 1, 2. Ada 2 kotak. Kita tuliskan di sini. Kemudian ini kertas yang tidak di dalam kotak ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ditulis di belakang angka 2. 3. Jadi kertas putih yang dibawa Edo banyaknya ada 23. Itulah cara untuk menghitung benda yang jumlahnya banyak. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan di sini Edo dan teman-temannya sedang membuat hiasan dari kertas. Edo membuat bersama teman-temannya di panti asuhan bersama Siti, Lani, Dayu. Edo membuat rantai. Rantai merupakan simbol Pancasila, yaitu sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Anak-anak tentunya masih ingat. Nah, Edo juga berbagi dengan teman. Berbagi merupakan perilaku yang baik atau terpuji. Berbagi merupakan pengamalan atau perbuatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Anak-anak, bagaimana cara membuat rantai? Nah, sekarang anak-anak perhatikan cara membuat rantai. Yang pertama, potong kertas memanjang. Kamu ambil kertas lipat, kemudian potong memanjang seperti ini. Setelah itu, langkah yang kedua adalah buat kertas berbentuk cincin lalu rekatkan. Jadi kertasnya dilingkarkan seperti berbentuk cincin, kemudian direkatkan utawa dikandilke. Nah, cara untuk merekatkan atau mengaitkan bisa pakai staples, bisa juga memakai lem. Setelah terbentuk, yang ketiga adalah buat cincin berikutnya dengan mengaitkan dalam cincin pertama. Setelah cincin ini jadi satu, membuat satu cincin, kita buat lagi yang kedua dengan cara membuat sama, tetapi dimasukkan pada cincin yang sudah jadi tadi, kemudian direkatkan. Begitu juga seterusnya kita buat yang ketiga dengan cara memasukkan kertas yang dipotong memanjang tadi ke dalam cincin yang kedua ini begini, kemudian dikaitkan lagi atau direkatkan lagi. Kemudian yang keempat juga sama seperti itu sampai kertasnya habis. Kemudian yang terakhir, gabungkan ujung rantai dengan ujung lainnya, kemudian disatukan. Nah, kita ambil satu kertas, satukan dengan cara memasukkan kertas itu ke dalam cincin-cincin tadi. Nah, cincin yang ujung dan cincin yang dibuat terakhir. Cincin yang dibuat pertama dan cincin yang dibuat terakhir kita gabungkan dengan cara memasukkan ini. Nah, kemudian dilem lagi. Nah, itulah cara membuat
rantai. Dengan begitu, bahan dan alat yang digunakan untuk membuat rantai dari kertas ini adalah 1. Kertas lipat atau kertas warna. Yang kedua gunting, yang ketiga lem. Anak-anak, Edo telah selesai membuat kalung merah putih. Hasilnya rapi sekali. Karena Edo membuat kalung ini rapi, teman-temannya memuji. Dayu memuji kalung buatan Edo dengan kalimat, "Edo, karyamu bagus sekali," kata Dayu. Ungkapan pujian dapat disampaikan secara lisan. Jadi anak-anak, setelah tadi Edo membuat kalung, Dayu memuji Edo secara lisan. Bagaimana kalimat yang diucapkan Dayu kepada Edo? Yaitu, "Edo, karyamu bagus sekali." Nah, itu adalah kalimat pujian yang disampaikan Dayu kepada Edo. Kemudian anak-anak, mari kita amati ungkapan pujian berikut. "Siti, warna bajumu cerah sekali. Aku menyukainya." Kemudian, "Beni, suaramu merdu sekali." Lalu, "Udin, tulisanmu sangat rapi." Lalu, Dayu, Dayu, gambar karyamu indah sekali." Anak-anak, adakah temanmu yang pandai menari? Coba, bagaimana ungkapan pujian kepada temanmu itu? Kita bisa memujinya dengan misalnya, "Siti, gerakanmu lincah sekali." Bisa seperti itu. Bisa, "Siti, kamu memang pandai sekali menari." Bisa juga seperti itu. Coba kalian buat lagi ungkapan pujian yang lain. Anak-anak, pada hari ini Bu Guru mengajak bernyanyi. Judulnya Kepala Pundak, ciptaan NN, yang sudah pernah kalian nyanyikan pada waktu semester 1. Lagu itu disukai Udin saat masih kecil. Dulu ayah yang bernyanyi untuk Udin. Ayah bernyanyi dengan ketukan berbeda, kadang cepat, kadang lambat. Udin merasakan bedanya saat bergerak. Nah, coba anak-anak kalian nyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki atau Kepala Pundak dengan melakukan gerakan dan dengan ketukan yang berbeda. Kadang kalian nyanyikan dengan ketukan cepat dan kadang juga kalian nyanyikan dengan ketukan lambat. Coba kalian belajar dulu di rumah. Kemudian anak-anak coba lihat ini apa yang sedang dilakukan Udin. Ini adalah pengalaman Udin waktu masih kecil. Pengalaman Udin saat masih kecil seru sekali. Ayah mengajak Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Awalnya ayah memegangi Udin. Selanjutnya Udin mencoba sendiri. Udin bergantung selama 8 hitungan.
Lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Selain pada pohon, gerakan bergantung bisa juga dilakukan pada palang seperti ini atau pada palang besi. Banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Carilah palang yang kukuh dan kuat. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Jadi anak-anak, bergantung ini adalah kegiatan untuk melatih keseimbangan. Untuk bergantung kita bisa menggunakan ranting pohon, bisa juga pada palang besi seperti ini. Hanya yang perlu kalian perhatikan adalah tempat untuk bergantung harus kokoh dan kuat. Kemudian kalian harus melakukan dengan cara berhati-hati. Gunakan kekuatan tangan untuk kegiatan bergantung. Udin dapat berayun melewati palang besi. Udin dapat berayun dengan cepat. Beri tanda centang pada pujian yang tepat untuk Udin. Manakah kalimat atau ungkapan pujian yang tepat untuk Udin? Apakah Udin, kamu hebat, gerakannya cepat sekali, atau gerakan Udin biasa saja? Yang mana yang merupakan kalimat pujian? Ya, tepat sekali, yaitu Udin, kamu hebat, gerakannya cepat sekali. Kemudian tanggapan yang tepat untuk pujian tersebut adalah bagaimana tanggapan Udin terhadap pujian tersebut? Iya, ini terima kasih teman-teman, kalian juga hebat. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti dikirim Bu Ani lewat WA. Sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa, anak-anak di rumah harus rajin belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan, dan kalau keluar rumah harus selalu pakai masker. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.